warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam pertemuan pada pertama kali ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala, barokah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya tak lupa kita sampaikan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat nanti kelak kita di hari kiamat. Pada kesempatan ini kita akan memulai pengajian Kitab Kuning karya Imam Nawawi Al-Bantani yang biasa dikenal dengan Kitab Sulamun Taufik ya. Kitab Sulamun Taufik ini syarahnya adalah Marqatus wa Tasdiq, yang mana dalam Kitab Sulamun Taufik ini terdapat 3 macam atau 3 kategori ilmu. Yang pertama adalah ilmu tasawuf, syariat, dan juga ilmu hakikat. Dalam artian dalam kitab Sulam Taufik ada 3 macam tadi. Itu intinya sebuah ilmu yang ada pada kitab ini itu memberikan kewajiban kepada kita. Ya kan, sebuah tauhid, syariat, juga ada istilah tasawuf ataupun kategori tentang akhlak. Makanya ilmu dalam kitab Sulamun Taufik itu seorang pemula itu biasanya pakainya Sulamun Taufik, atau setelah Safina baru ke Sulamun Taufik, karena memang tegasan ataupun hukumnya itu sudah jelas dalam kitab Sulamun Taufik itu. Sudah jelas dalam artian sudah pernah dialami oleh manusia. Makanya keunikan dari kitab Sulamun Taufik kan ada 3 macam tadi, 3 macam ilmu. Yang kategorinya itu i'tiqad tentang ketuhanan, syariat juga tentang fikih, tentang bagaimana kita berwudu, tata cara sholat dan lain sebagainya, dan juga yang terakhir adalah akhlak. Jadi istilahnya tasawuf itu, mensucikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'du. Jadi dalam kategori makna, kalau kita pakai makna Jawa itu sangat luas sekali makna yang ada ya. Kayak contoh Bismillahirrahmanirrahim, itu dari bismillahnya saja itu sudah banyak kali makna, mulai dari ba, sin, dan juga mim. Makanya kalau kita artikan pakai Indonesia itu kan pasti maknanya itu yang menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu kan. Tapi kalau makna yang secara Jawanya itu sangat luas sekali, dalam artian Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmana Allah, Ar-Rahmani zat kang maha ulas asih ing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang maha ulas asih ing dalam akhirat belaka. Jadi dalam arti Indonesiaan itu kita memulai pengajian ataupun memulai mengaji itu dengan menyebut nama Allah, atau memulai aktivitas yang lain itu dengan menyebut nama Allah.
Terus juga dalam Ar-Rahmani itu kan memiliki sebuah kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Yang mana Ar-Rahmani ini bukan hanya orang Islam saja, melainkan non-Islam juga mendapatkan rahman, mendapatkan kasih sayang Allah. Kayak sejenisnya tentang kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya. Itu semuanya itu dianugerahi sebuah kasih sayang kepada Allah. Lantas kalau Ar-Rahimi itu hanya orang Islam saja nanti di akhirat. Jadi yang mendapatkan rahmat Allah itu hanya orang Islam saja di akhirat. Melainkan yang bukan Islam itu tidak dapat rahmat dari Allah. Makanya perbedaannya kan di situ antara Rahman dengan Rahim. Jadi kasih sayang Allah itu menyeluruh makhluk, baik nanti yang beragama Islam ataupun yang tidak. Tapi nanti kalau Ar-Rahimi itu hanya Islam saja. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta yang telah menjadikan semua di muka bumi ini, ya dialah sang pencipta. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi, sungguh tidak ada Tuhan yang berhak disembah sama sekali kecuali Allah. Wahdah, kecuali Allah yang maha tunggal, maha esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ataupun Tuhan yang maha tunggal dan tidak ada yang menduakannya gitu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah serta Rasul Allah. Makanya kalau orang yang selain dari Nabi Muhammad itu bukan dinamakan abduhu. Dalam artian kategori abduhu itu khusus bagi Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Dan juga bersaksi atas keluarga Nabi Muhammad, sahabat dan juga para pengikutnya. Keluarganya Nabi Muhammad dari Bani Hashim, yang dari mulai Nabi Adam, Nabi Sis sampai ke Nabi Muhammad, ataupun dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abi Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai ke atas sampai ke Nabi Adam. Dalam artian sholawatnya itu tercurahkan kepada marga keturunan Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam. Yang Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan juga Rasul. Jadi kalau Rasul itu tentu Nabi, tapi kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Ya, dan keturunan Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam itu terhindar dari istilah zina, kayak semacam perbuatan-perbuatan yang mungkin kotor gitu. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah itu sampai ke Nabi Adam itu semuanya itu terhindar dari perbuatan zina. Ya, taruh usifa falam yusib aruhu min adamin wa ila abi wa rubihi. Jadi semuanya itu terhindar, baik nanti dari jalur bapak ataupun dari jalur ibunya, dari Siti Aminahnya. Wa sahbihi, dan juga sahabat-sahabat Nabi, sahabat yang semasa ataupun segenerasi dengan Nabi Muhammad, itu pun juga kita harus bersaksi gitu. Kayak Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya, itu semuanya itu sahabat-sahabat Nabi. Sama dengan apa Uwais Al-Qarni itu kan sahabat-sahabat Nabi. Dan itu wali yang susah dicari orang gitu, karena beliau itu adalah pengembala. Makanya sahabat Umar saja itu meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Pada waktu itu sahabat Umar itu menjadi presiden ataupun raja di kota Mekah. Wa tabi'in, dan juga yang terakhir ada tabi'in gitu. Sampai ke kita gitu. Jadi pengikut Nabi yang tidak bertemu dengan Nabi, kayak semacam ulama gitu, itu nanti kategorinya tabi'in. Karena al-ulama'u warasatul anbiya, jadi ulama itu adalah pewaris para nabi gitu. Makanya
jejaknya pun ya harus kita ikuti. Perilaku-perilaku yang beliau langkahkan itu ya harus kita ikuti. Terus juga langsung dari pembahasan. Fahadha juz'un latifun yasarullahu ta'ala fima yajibu ta'allamahu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khasi wal ami. Jadi setelah pengarang kitab Sulamun Taufik ini membaca bismillah atau mengorehkan tinta yang pertama kalinya, beliau itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, terus juga membaca hamdalah, sholawat kepada Nabi Muhammad, salam, dan juga terakhir dari intinya ini, maksudnya tinta apapun kitab ini, bagian kitab ini adalah sebuah lembaran kertas yang sangat tipis ataupun berisi sebuah makna yang banyak manfaatnya. Ya sarallahu ta'ala fima, mudah-mudahan Allah mempermudah orang yang belajar kitab Sulamun Taufik. Yajibu ta'allamahu wa ta'limuhu, dan kewajiban mengajar dan mengajar, dan juga mengamalkan terhadap orang-orang yang tertentu ataupun orang yang umum. Jadi orang yang belajar, khususnya belajar kitab Sulamun Taufik, itu dia itu ada kewajiban untuk mengajarkannya. Jadi belajarnya pun wajib, mengamalkan yang dia ajarkan pun wajib, dan juga mengajarkannya itu wajib. Jadi ada 3 ya, belajarnya wajib, mengajarkannya wajib, mengamalkannya itu wajib. Maksudnya mempraktekkan gitu. Baik nanti itu orang yang spesial, yang umum, ataupun orang yang khos. Jadi kewajiban di sini ini ada 2. Yang pertama, kewajiban untuk orang-orang yang umum ataupun orang-orang yang tertentu. Maksudnya itu kita itu mempelajari orang yang umum gitu. Maunya orang-orang awam gitu. Ataupun orang-orang yang tidak awam, kayak seperti orang sudah tahu gitu. Wal wajibu ma adallahu fa'iluhu bisawab wa tawa'adu tarikuhu bil iqab. Dan yang namanya wajib, definisi dari wajib itu sesuatu ataupun pahala yang telah Allah janjikan kepada orang yang melakukannya, dan orang itu mendapatkan sebuah pahala, dan meninggalkannya itu mendapat siksa. Itu kewajiban. Jadi yang namanya kewajiban itu apabila dia melakukan, dia itu mendapatkan pahala, dan apabila dia meninggalkan, nanti mendapatkan dosa. Kan itu dari kewajiban tersebut. Terus juga wasammaituhu Sulamun Taufiki ila mahabbatillahi ala tahqiq. As'alullaha karim ayaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi wa mujiban lil qurbi wa zulfa lidaihi ay wafiqa min wafaqa alaihi lil amal maqtadahu. Nah, pengarang ataupun yang menguraikan tinta pada kitab ini itu menamai kitab ini dengan nama Sulamun Taufik. Kitab Sulamun Taufik ila mahabbatil tahqiq, yang artinya itu Sulamun Taufik itu sebuah kecintaan kepada Allah yang nyata gitu. Jadi sebuah kebahagiaan ataupun kecintaan kita kepada Allah, dan itu pun nyata. Itu dikatakan kitab Sulamun Taufik. Ulama ini meminta kepada Allah, meminta untuk menjadikan kitab ini itu sebagai kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga kebersihan hati. Dalam artian itu
meminta ulama ini meminta kepada Allah untuk menjadikan kitab ini sebuah pendekatan kita ataupun media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui kitab ini. Dan ini sebuah keharusan, dalam artian meminta itu harus Allah itu mendekatkan kepadaku. Gitu. Dalam arti seperti itu. Wa zulfa lidaihi, dan juga membersihkan dari agama-agama yang buruk. Wa aywafiqa man wafaqa alaihi al-amalu muqaddahu thumma tarqa bitawaddudi bin nawafili liyahuza hubbuhu awalahu. Dan juga semoga Allah menjadikan kitab ini sebuah pertolongan bagi orang yang mengamalkan kitab ini. Bimuqtadahu, dengan permintaan, dalam artian permintaan dari pengarang kitab ini meminta kepada Allah agar orang yang belajar kitab Silamun Taufik ini mendapatkan sebuah pertolongan dari Allah. Kemudian juga meminta agar derajatnya itu diangkat, maksudnya itu pahala orang yang belajarnya itu naik gitu, dengan kasih sayang Allah, agar orang tadi itu memperoleh sebuah pertolongan dari Allah. Jadi pengarang kitab ini menamai kitab ini atau lembaran ini dinamakan kitab Silamun Taufik ila mahabbatillah ala taqid, dan kenyataan kecintaannya kepada Allah. Jadi mengarah kecintaannya kepada Allah. Nah, terus dari pengarang ulama ini itu meminta kepada Allah untuk menjadikan kitab ini, ya kan? Dan orang yang mempelajari kitab ini sebuah keharusan lil qurbi, dalam artian itu sebuah media yang nantinya kita itu harus berdekatan dengan Allah gitu. Jadi mau tidak mau itu agar kita berdekat dengan Allah. Wa zulfa lidaihi, dan juga meminta agar Allah itu membersihkan orang ini atau agama orang yang mempelajari kitab ini dengan kebersihan hatinya, dalam artian agamanya itu. Dan juga meminta kepada Allah juga untuk memberikan sebuah pertolongan pada orang yang mempelajari kitab ini tatkala orang itu mengamalkannya. Bimuqtadahu, dengan keharusan Allah gitu. Jadi sebuah kehendak. Kemudian juga meminta agar derajatnya itu diangkat. Orang yang mempelajari kitab ataupun orang yang mempelajari ilmu fikih itu meminta agar derajat orang itu diangkat dengan penuh kasih sayang Allah, ya, agar orang itu memperoleh sebuah pertolongan dari Allah. Terus juga faslun yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhul fi dinil Islam wasubuti fi ala dawam waltizamu ma lazima. Ini yang pertama dalam kitab Silamun Taufik. Yang pertama itu pasalnya itu tentang keagamaannya. Jadi bukan langsung ke syariat gitu. Ini tentang i'tiqad. Makanya dari awal itu kan kitab Silamun Taufik itu kan ada tiga ya. Ada tiga ilmu. Yang pertama i'tiqad, syariat,
dan juga tasawuf. Itu keistimewaan dalam kitab Silamun Tauhid seperti itu. Jadi intiqad itu tentang ketuhanan, Rasul ya, tentang Rasul, tentang nabi-nabi, tentang surga dan neraka, pahala dan lain sebagainya. Itu maksudnya ke intiqad. Hubungannya makhluk kepada Allah. Gitu. Nah, setelah intiqad baru ada istilah syariat. Syarat itu ilmu fikih. Kita tahu bahwa sebelum melakukan sholat kan harus wudhu. Kan nanti di situ ada cara-cara wudhunya, syarat wudhunya dan juga cara-cara yang lainnya. Itu nanti itu syariat. Berarti media kita berhadapan kepada Allah, syariat. Dan yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf itu membersihkan dalam artian akhlak itu. Tasawuf itu. Ataupun bersihnya hati kita di hadapan Allah. Gitu. Jadi tiga ilmu tadi itu ilmu yang istilahnya itu fardu ain gitu bagi orang. Fardu ain bagi orang. Kalau yang selain dari itu ya fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kan individu makhluk manusia itu kan kewajiban untuk melakukan ataupun mempelajari ilmu tadi. Nah, kalau yang di sini ini kategori ke i'tiqad dulu. Jadi kalau i'tiqadnya benar, nanti syariatnya itu benar. Gitu. Ya. Kalau syariatnya benar, i'tiqadnya tidak benar, sama juga. Nanti gak benar, gitu. Karena i'tiqad kita itu keyakinannya itu kepada Allah, pada Nabi Muhammad, dan juga adanya surga dan neraka, pahala dan dosa. Itu kategori i'tiqad. Makanya di sini kan mulai yang pertamanya itu kan i'tiqad dulu. Kalau i'tiqadnya sudah benar, baru ke syariat, tata cara wudhu dan lain sebagainya. Nah, pasal di sini menjelaskan tentang kewajiban semua orang mukallaf ya, mukallafina, orang yang mukallaf. Yang namanya orang mukallaf itu dia itu sudah balik dan berakal. Dia sudah balik dan berakal. Kalau balik saja berakal tidak, nanti bukan mukallaf. Ya. Kalau salah satunya itu belum terpenuhi, tapi kalau kedua-duanya balik dan berakal itu sudah terpenuhi, nanti kategorinya mukallaf. Ya kan? Nah, kalau dia itu sudah mukallaf, nanti dia itu terkena hukum taklif. Ya, taklif itu sebuah hukum yang harus dia lakukan gitu. Kayak kewajiban sholat, kewajiban zakat dan lain sebagainya, karena dia balik dan berakal gitu. Ya kan, kalau balik saja terus berakal tidak, nanti dia tidak ada hukum taklifnya, makanya tidak wajib untuk sholat. Kayak seperti ya orang gila gitu kan, tidak ada kewajiban karena dia itu tidak berakal kan, nggak ada hukum taklifnya. Tapi kalau dia jangka waktu yang panjang dia berakal juga, nah baru dia itu memiliki sebuah taklif, kewajiban hukum yang harus dia lakukan gitu. Makanya orang tidur itu kan nggak ada akalnya, makanya dia itu tidak ada taklif untuk melakukan kewajiban. Nah, kewajiban orang yang mukallaf tadi balik dan berakal itu kewajiban untuk masuk ke dalam agama Islam dan menetap di dalam agama tersebut selama-lamanya. Waltizamu ma lazimah, dan juga kewajiban untuk melakukan yang ada pada Islam. Kayak contoh gini. Ketika orang itu semisal orang murtad gitu ya, itu dia itu wajib untuk masuk ke Islam, wajib untuk masuk ke agama Islam. Yang pertama. Yang kedua, dia itu memiliki kewajiban untuk menetap. Kalau sudah masuk, jangan sampai keluar. Ya kan? Menetapnya itu ala dawam, selamanya hingga akhir hayat kan gitu. Jadi kalau orang Islam sudah Islam ini ya. Kalau orang sudah Islam, dia itu wajib menetap di dalam agama Islam selama-lamanya. Ya kan? Waltizamu ma lazimah, dan dia itu
wajib untuk melakukan sesuatu yang wajib, contoh kan sholat gitu kan. Ketika orang sudah masuk ke agama Islam, dia itu wajib untuk melakukan kewajiban yang ada pada Islam, kayak sholat, zakat, itu kan sebuah kewajiban dan dia juga harus melaksanakan itu gitu. Waltizamu ma'alaihi minal ahkam fima yajibu alaihi wa i'tiqaduhu mutlaqan. Nah, tadi ketika dia itu sudah masuk ke agama Islam, dia memiliki sebuah kewajiban bagi dia pada sebuah hukum. Ya, tadi kayak semacam sholat itu. Jadi dia itu ketika sudah masuk ke agama Islam, maka dia juga ada kewajiban untuk melakukan sholat gitu. Nah, terus juga alaihi minat ahkami fama yajibu alaihi wa i'tiqaduhu mutlaqan. Bagi keseluruhan orang mukallaf tadi yang baik dan berakal, itu ada sebuah hukum, ada hukum yang secara mutlak dia wajib diikutkan. Kayak contoh gini. Nanti ada hukum haram, wajib gitu kan. Wajib, haram, sunnah, mubah, makruh kan. Itu kan sebuah hukum. Sebuah hukum yang harus mengetahui dari orang mukallaf tadi. Kayak semacam gini. Fama yajibu alaihi wa i'tiqaduhu mutlaqan. Nah, kewajiban mengetahui dan beriktikad secara mutlak fi sholati wa wiriha. Ya kan, jadi orang mukallaf tadi itu dia itu harus mengiktikadkan, meyakini bahwa ini wajib, ini tidak wajib gitu. Kayak contoh ketika sholat fardu, dia itu harus meyakini bahwa sholat fardu itu wajib kan gitu, karena hukum tadi ya kan, hukum itu kan ada 5, wajib, haram kan, sunnah, makruh dan mubah, dan hukum. Nah, ketika dia itu masuk ke agama Islam, maka dia itu ada kewajiban mengetahui dan juga meyakini dalam hati bahwa sholat itu wajib secara mutlak. Beda kayak semacam kadang sholat sunnah gitu, sholat wajib gitu. Terus juga wanutku bihi fil hal in kana kafiran wa illa fa fi shalah. Nah, ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, 2 kalimat syahadatain mengucapkannya menggunakan lisan gitu kan ya. Pada seketika itu, ketika orang itu orang kafir. Jadi kalau orangnya itu orang kafir ingin masuk ke agama Islam, maka mengucapkan 2 kalimat syahadatnya itu seketika itu. Ya kan? Kalau bukan orang Islam berarti cukup di dalam sholat. Nah, kayak orang yang sudah Islam itu, makanya di dalam sholat ada istilah syahadat kan di situ. Nah, kalau semisal anak kecil itu gimana kan adaannya? Anak kecil yang masih sekolah itu, yang SD yang lainnya gitu kan, itu hukum Islamnya itu nanti mengikuti terhadap ibunya gitu. Jadi kalau ibunya kategorinya Islam, maka dia itu juga Islam gitu. Tapi nanti dia itu tetap dihukumi Islam ketika dia itu melakukan sholat gitu. Paman ketika di sholat ketika dia itu melakukan sholat, pasti di situ ada istilah syahadat kan.
Nah, itu hukum apa dia dikategorikan Islam secara totalitas nanti di sholatnya gitu. Maksudnya tidak perlu diucapkan ya. Beda kalau orang yang non muslim kan baru dia itu diucapkan gitu. Kalau orang Islam itu cukup di dalam sholat saja gitu. Nah, beda lagi nanti kalau orang Islam sudah kategori murtad, itu sama nanti harus ketika itu. Nah, asyhadatani yaitu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan doa syahadat kan. Terus juga wa mana asyhadu alla ilaha illallah anta lama wa tataqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'budu bihaq fil wujud illallah al-wahid al-ahad al-awwal al-qadim al-hayyul qayyum al-baqi al-daim al-khaliq ar-raziq ar-razaq al-alim qadir al-fa'al lima yurid ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi makna dari asyhadu alla ilaha illallah itu harus tak lama. Jadi kita itu harus mengetahui gitu. Mengetahuinya itu bukan berarti dalam wujudnya ya, dalam bentuk, tapi mengetahui, paham atau mengerti gitu bahwa Allah itu ada. Gitu kan? Bukan mengetahui wujudnya, bukan. Gitu. Mengetahui Allah itu ada. Gitu. Kok bisa begitu? Karena bumi dan langit juga ada. Gitu. Ada sesuatu yang diciptakan kan pasti ada yang menciptakan kan gitu. Terus juga wata taqidah meyakini ya kan, meyakini dalam hati benar Allah itu ada kan gitu. Jadi harus kuat hatinya. Waktu mina dan juga mempercayai, percaya Allah itu ada, percaya adanya surga dan neraka gitu kan, percaya adanya sebuah kematian kan gitu. Jadi percaya bahwa Allah itu ada, sebuah iman gitu. Dan juga waktu sodeko membenarkan ya kan, benar sekali Allah itu ada dengan menggunakan hati ataupun ridho bahwa Allah itu ada. Jadi keempat ini harus kita pegang teguh. Jangan sampai salah satunya itu goyah. Ya kan? Entah lama mengetahui gitu kan. Watatakidah meyakini, watukmina mengimankan ataupun mempercayai, batu sadiqah dan juga membenarkan bahwa Allah itu ada. Allah ma'budu bihaq, benar, percaya dan meyakini dan juga mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya kan, fil wujud kecuali Allah gitu kan. Dalam wujudnya ya, dalam wujudnya hanya Allah yang hak disembah ya kan. Illallahul wahidul ahad, yang maha esa, maha tunggal, al awal, maha dahulu ya kan, al qadim abadi, al hayyul qayyum yang maha hidup dan juga maha berdiri sendiri, Al-Baqi yang maha menetap, Ad-Daim yang maha abadi, Al-Khaliq maha menciptakan, Ar-Razaq dan juga
maha memberi rezeki, ada al-alam, maha menguasai alam semesta, al-qadir, maha kuasa, al-fa'alul lima yurid, dan maha melakukan sesuatu yang kehendak, intinya kehendak. Jadi intinya itu kalau Allah menciptakan sesuatu, nah sesuatu ini wajib wujud, gitu kan. Kalau Allah tidak menciptakan sesuatu, berarti sesuatu ini tidak wajib wujud. Ini intinya itu sifat jaiznya Allah. Masya Allah, karena wa malam yasha lam yakun, gitu. Jadi sebuah kehendak Allah yang mewujudkan itu, ya maka jadi. Kalau Allah mewujudkan sesuatu itu tidak wujud, ya lam yakun, tidak wujud, gitu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya, upaya, dan juga kekuatan kecuali Allah yang maha tinggi, yang maha luhur. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini tidak ada daya kekuatan untuk melakukan maksiat, gitu. Dan juga tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat illa billahil aliyil azim, kecuali pertolongan Allah yang maha luhur. Mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi semua tadi itu yang maha pencipta, Allah itu maha kuasa, wujud, semua itu adalah sifat Allah. Masing-masing dari sifat Allah itu bersih atau terhindar dari yang namanya sifat yang cacat atau sifat yang kurang, gitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas alim. Dan tidak ada yang menyamai itu. Jadi sifat Allah itu tidak ada yang sama dengan makhluknya, gitu. Wa huwas samiul basir, maha mendengar dan juga maha melihat. Jadi kan sifat Allah itu kan ada 20. Jadi keseluruhannya itu 50, ya. Jadi sifat wajib itu ada 50. Yang 20 itu sifat wajib bagi Allah, ya kan? Yang 20 lagi sifat muhal bagi Allah. Yang satu sifat jaiz bagi Allah. Kullu mumkinin al-tartibu. Berarti kan 21 kan. Nah, yang keempat sidik, tabligh, amanah fatona itu ya. Itu sifat wajib bagi Rasul, ya, bagi Rasul itu yang ada 25 itu kan. Itu sifat wajib. Nanti ada sifat muhalnya, berarti antonim dari sifat wajib itu kan. Itu ada 4 juga kan. Nah nanti dari situ ada sifat jaiznya bagi Rasul. Maksudnya itu jaiznya itu sama seperti manusia, gitu. Yang namanya Rasul itu dia bisa makan dan lain sebagainya, namun tidak mengurangi derajat Rasul. Nah berarti kan ada 50, ya kan. Aslinya Rasul itu ada 124.000. Itu Rasul 124.000 Rasul dan Nabi. Semuanya itu ada seperti itu. Cuman yang wajib diketahui cuma ada 25. Terus juga bahwa al-qadim wa ma siwa'u hadisun wa huwa al-khaliq wa ma siwa'u
wa masawa makhlukun wa kalamu qadimun kasair sifatihi li'annahu subhanahu mubayyinun li jamil makhluqati fi dzati wa sifati wal af'al. Jadi sifat Allah tadi itu adalah qadim, ya dahulu gitu, tidak ada permulaan. Dan selain dari sifat Allah itu hadis, sifat baru datang gitu. Ya kayak makhluk gitu baru datang. Wa ma siwa'un hadisin, dan setiap yang selain dari yang hadis tadi dia makhluk gitu. Wa huwa al-khaliq. Jadi yang qadim itu adalah khaliq, sang pencipta, dan selain dari sang pencipta itu adalah makhluk. Ya. Jadi sifat Allah itu kategorinya yang qadim, dan itu kategorinya adalah khaliq. Dan selain dari qadim adalah hadis. Dan hadis ini makhluk. Gitu. Wa kalamu qadimun kasairi sifatihi. Dan firman-firmannya Allah itu qadim. Seperti halnya sifat-sifat Allah itu qadim dahulu. Ya. Li anna subhanahu bainu jamil makhluqat. Karena Allah itu maha suci, subhanahu wa ta'ala. Maha suci, mubayyinun, yang membedakan, bijamil makhlukat, yang beda dengan makhluknya, izat dalam segi zatnya, wasifat dan wal af'al dalam segi zat, sifat dan juga pekerjaannya. Jadi yang namanya sang pencipta dan pasti beda dengan ciptaannya, kan gitu. Ya enggak sama. Kalau kita pakai logika itu kan, orang menciptakan sesuatu itu kan beda dengan orangnya. Gitu. Sama juga dengan Allah. Gitu. Allah menciptakan makhluk yang ada di muka bumi ini pasti beda dengan makhluknya. Beda dalam segi zatnya gitu. Dalam segi zat, bentuklah, atau dalam kalau kita manusia itu dalam segi dia kayak fisik gitu, beda gitu. Kadang ada yang sempurna, ada yang cacat kan gitu. Juga dalam segi sifatnya itu beda-beda karakter manusia itu kan. Dan juga pada afalnya, pada pekerjaannya pasti beda. Kalau manusia kan membutuhkan pada yang lainnya, tapi Allah tidak membutuhkan terhadap makhluknya. Makanya semua sifatnya itu bersih dari sifat-sifat yang tercela gitu, yang kurang dan lain sebagainya. Dan juga kita ya harus meyakini gitu, bahwa Allah itu ada, sudah itu aja. Kewajiban kita meyakini itu Allah itu ada, udah. Enggak nyampe seperti apakah bentuknya dan sebagainya, enggak. Karena enggak bisa. Ya. Enggak bisa akal kita menembus ke sana. Gitu. Jangankan kita memikirkan kepada Tuhan, kita memikirkan kepada surga dan neraka aja enggak bisa. Seperti apa wujudnya. Gitu. Kan kalau kan kayak gitu. Sudah ya. Jadi segini aja pada malam hari ini. Bila ada pertanyaan nanti, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.